Selamat pagi kelas 5. Hari ini kita belajar IPS. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Anak-anak kami, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Keragaman sumber daya alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi yang juga beragam. Saat ini, industri di Indonesia sudah berkembang pesat. Perkembangan industri Indonesia didukung kemampuannya yang mampu menghasilkan barang berjumlah besar dalam waktu cepat. Namun kegiatan industri seringkali menimbulkan polusi. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara menyebabkan udara menjadi kotor dan tidak sehat. Anak-anak kami, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengajak masyarakat untuk menanam pohon di sekitar wilayah industri. Nah, pohon-pohon ini menghasilkan udara bersih yang sehat untuk pernapasan kita. Selain itu, anak-anak kami, pemerintah juga mengingatkan pemilik industri untuk mengurangi polusi udara tersebut. Sebab jika polusi udara dapat dikurangi, maka masyarakat dapat memperoleh udara yang lebih bersih dan sehat. Maka sekarang kita masuk dengan subtema 1, yaitu jenis kegiatan dalam usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia sering sekali memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Jenis usaha pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah pohon, tanaman. Menanam sebuah tanaman. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya melakukan usaha pertanian. Usaha pertanian memiliki hasil yang beragam, seperti padi, jagung, kedelai, sagu, umbi-umbian, dan sayuran. Untuk meningkatkan hasil pertanian, petani menggunakan cara intensifikasi, artinya pengelolaan lahan yang terbaik. Kemudian ada ekstensifikasi, itu memperluas lahan. Ada juga diversifikasi, itu memperbanyak jenis tanaman. Ada juga rehabilitasi, itu memperbaiki lahan pertanian. Dan ada juga mekanisasi, itu penggunaan mesin pertanian modern. Nah, kita melangkah kepada jenis yang kedua, perekonomian kedua, itu perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perkebunan di Indonesia menanam 2 jenis tanaman, yaitu tanaman musiman yang hanya dapat dipanen 1 musim saja, dan tanaman tahunan yang dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Contoh hasil perkebunan antara lain tebu, tembakau, kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, dan lada. Jenis yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan
untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Terdapat 3 jenis peternakan, yaitu A. Peternakan hewan kecil yang mengambil daging, susu, dan kulit hewan, misalnya kelinci, kambing, atau domba. B. Peternakan hewan besar yang mengambil daging, susu, kulit, dan tenaga hewan sebagai alat transportasi atau membantu pekerjaan manusia, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, yang C. Peternakan unggas, mengambil daging dan telur, misalnya ayam, itik, burung puyuh, dan angsa. Jenis perekonomian yang keempat itulah perikanan. Perikanan adalah kegiatan membudidayakan hewan perairan yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Perikanan darat, yaitu usaha perikanan yang dilakukan di daratan melalui media kolam, media keramba, dan empang. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ikan nila, gurami, lele, udang, dan cumi-cumi. Cara yang B, perikanan laut, yaitu usaha membudidayakan hewan-hewan laut. Perikanan laut menggunakan cara tradisional dan modern. Hasil perikanan laut antara lain ikan kerapu, cakalang, tuna, teri, mutiara, dan rumput laut. Cara yang kelima, pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola barang-barang dari dalam bumi. Contoh barang tambang antara lain emas, timah, perak, belerang, batu bara, gas alam, dan uranium. Hasil tambang biasanya dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, perhiasan, alat elektronik, dan sumber energi. Jenis perekonomian yang keenam, kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Upaya memanfaatkan hutan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi manusia disebut usaha kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Kayu-kayu ini dapat diolah dan digunakan sebagai material bangunan atau peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Jenis perekonomian yang ketujuh, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali. Perdagangan biasanya dilakukan oleh warung, toko, dan pedagang besar. Barang yang diperdagangkan beragam jenisnya. Perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun daring atau online. Jenis perekonomian yang ke-8, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana atau besar-besaran. Misalnya industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, tekstil, dan elektronik. Jenis perekonomian yang ke-9 yaitu jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan. Jasa tidak memiliki wujud, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya jasa angkutan dan transportasi, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Nah, anak-anak kami, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Kira-kira bagaimana ini ya? Nah, maka dengarlah.
Setiap kegiatan usaha harus dikelola dengan baik agar dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan masyarakat. Pengelolaan sebuah usaha dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Seperti nomor 1 ini umpamanya. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Seseorang menjadi pemilik usaha sekaligus pengelola usaha tersebut. Kelebihan usaha perseorangan antara lain adanya kebebasan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan pemilik. Seluruh keuntungan dapat dinikmati sendiri serta mudah dan cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kekurangan usaha perseorangan antara lain terbatasnya modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemilik usaha, serta kerugian usaha yang ditanggung sendiri. Contoh usaha perseorangan adalah sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Usaha pertanian yang dikelola secara perorangan biasanya memiliki modal terbatas sehingga hanya menghasilkan 1 atau 2 jenis pertanian. Selain terbatasnya modal, lahan pertanian yang digunakan juga terbatas. Keuntungan yang diperoleh pun lebih sedikit daripada usaha pertanian yang dikelola berkelompok. B. Usaha industri. Itulah yang termasuk tadi usaha perorangan dalam bentuk usaha industri. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri perseorangan biasanya dilakukan di rumah dan disebut industri rumahan. Industri rumahan biasanya menghasilkan barang kebutuhan rumah tangga dalam jumlah kecil. Misalnya industri makanan ringan atau kerajinan tangan. Usaha perorangan dalam bentuk lain, yaitu yang C, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya memiliki modal terbatas dan berskala kecil. Misalnya pedagang asongan atau toko kelontong. Usaha tersebut menjual kebutuhan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati seluruhnya oleh pemilik. Nah, kemudian yaitu usaha perorangan atau kelompok yang kedua. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Kelebihan usaha kelompok antara lain memiliki modal dan kemampuan usaha lebih banyak serta risiko kerugian ditanggung bersama. Kekurangan usaha kelompok antara lain pengambilan keputusan lambat karena menunggu kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi bersama dan adanya perbedaan pendapat yang bisa memengaruhi kelanjutan usaha. Contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut. Persekutuan komanditer atau sering disebut itu CV, yaitu usaha yang dikelola oleh beberapa orang anggota CV, terdiri dari anggota aktif yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha, dan anggota pasif yang hanya menanamkan modal. Ada juga itu yang kedua firma atau FA, yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal sebelumnya. Perkembangan firma ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Ada juga usaha kelompok berbentuk perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal usaha berasal dari penjualan saham pemilik PT. Keuntungan yang diperoleh pemilik saham tergantung banyak saham yang dimiliki. Tanggung jawab pemilik PT hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kemudian usaha kelompok dalam bentuk koperasi, yaitu usaha bersama yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib
dan simpanan pokok para anggota, serta pinjaman dari anggota ataupun bank. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Usaha perseorangan maupun usaha kelompok melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kegiatan itu meliputi kegiatan seperti berikut. 1. Produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya petani, perajin batik, dan penjahit. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terbentuknya lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dapat berkurang. Kegiatan produksi juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah, itu termasuk juga tadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut namanya distributor. Contohnya agen beras, pedagang asongan, dan warung. Distribusi barang dan jasa yang merata dapat membantu mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian yang termasuk kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut namanya konsumen, seperti memakai sepatu, meminum susu, dan menulis di buku. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, maka masyarakat pun dapat dikatakan sejahtera. Kemudian anak-anak kami, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu menghargai usaha. Nah, bagaimana cara kita menghargai usaha itu? Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang membuka usaha sendiri, ada juga orang yang bekerja kepada orang lain. Apapun usaha atau pekerjaan yang dimiliki orang lain, kita harus menghargai dan menghormatinya. Keragaman usaha ekonomi bermanfaat untuk memenuhi keragaman kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan sikap menghargai usaha orang lain sebagai berikut. Misalnya, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Membayar upah karyawan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian anak-anak kami memuji hasil usaha orang lain dan kemudian juga melakukan persaingan usaha dengan sehat. Nah, anak-anak kami menghargai usaha orang lain membuat orang lain tersebut semakin bersemangat dalam bekerja. Orang itu juga akan semakin bangga dengan pekerjaannya dan mendorong orang tersebut untuk terus berkarya. Dengan terus berkarya akan membuat orang tersebut mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa kekeluargaan dan kerukunan di masyarakat pun dapat tercipta. Menghargai usaha orang lain juga harus dilakukan oleh sesama pemilik usaha. Setiap pemilik usaha harus saling menghargai agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Berikut ini cara menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha orang lain.
menjual barang sesuai harga pasaran yang berlaku, meneladani sikap positif pelaku usaha lain untuk meraih keberhasilan, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan usaha seperti usaha kita. Demikian bisa Bapak jelaskan, maka di sini ada tugasmu. Nah, di sini ada tugasmu, tetap pilihan berganda, jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Gunakan tulisan tegak bersambung. Ini nomor 1. Dibaca anakku ya. Ini soal nomor 2. Ini soal nomor 3. Ini soal nomor 4. Dan ini soal nomor 5. Kemudian nanti akan saya tuliskan di bawahnya soal itu dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Soal yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Kemudian itu contoh tulisan Pak Gultom itu. Terima kasih.